Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara terkasih. Selamat berjumpa dalam renungan pagi bersama edisi Sabtu 11 September 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, pagi ini kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu menghimpunkan kami dan boleh mempersiapkan diri melanjutkan siara hidup kami hari ini. Tapi kami mau dasari dengan firman Allah, karena itu bersabdalah Tuhan kepada kami, sampaikan isi hatimu, sehingga kami boleh bertumbuh dari firman Allah. Kami melakukannya dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin firman Tuhan. Jangan merendahkan orang, tema kita saat ini. Seorang dengan penampilan kurang menarik memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang sangat mewah. Karyawan tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Tetapi ketika dia menanyakan motor Harley Davidson di kasir, semua mata terarah ke kasir dan malu untuk mendatangi si penggandrung moge yang ternyata konglomerat. Semua karyawan serasa kucing disiram air, tak berkutik apalagi ketika mengetahui bahwa dia pengoleksi motor gede atau moge. Akhirnya direktur mengingatkan mereka bahwa usaha mereka maju jika menjadikan semua customer sebagai raja tanpa memandang muka. Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menjauhi sikap hati yang membeda-bedakan orang, karena sikap seperti itu dianggap jahat. Sebaliknya iman Kristiani hendaknya mengasihi secara tidak pandang bulu, karena Tuhan sudah memilih orang yang dianggap miskin menurut ukuran duniawi untuk sama-sama menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Kita mengasihi sesama antara lain dengan berbuat baik kepada mereka. Kita mengasihi tanpa memilih dan memilah, dengan menyadari bahwa setiap orang adalah kepunyaan Allah, sebagaimana diri kita sendiri. Mari kita belajar mengasihi tanpa pamrih dan tidak memandang muka. Jika tidak,
kita terhitung orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Oleh karena itu jangan merendahkan sesama jikalau kita mau dihargai oleh siapapun. Kalau kita mau dihargai, maka belajarlah bagaimana Allah memandang kita. Bukan karena kita suci dan layak, lalu dilayakkan menerima keselamatan, tetapi karena kasih karunia-Nya. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan padamu Tuhan pagi ini. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu mengajar dan mengingatkan kami untuk tidak memandang muka, tetapi kami boleh merangkul bahwa mereka juga adalah sesama kami ciptaan Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang membeda-bedakan orang, tetapi pimpin kami ya Roh Kudus untuk benar-benar kami boleh merendahkan diri di hadapan sesama kami, di hadapan Tuhan, dan terciptalah dan terbangun relasi dan hubungan yang baik. Berkati umat Tuhan hari ini dalam berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Teristimewa pagi hari ini akan dilaksanakan ibadah penguraian dan peneguhan pendeta. Berkati semua yang dilakukan di dalam seremoni ini, ibadah penguraian dan peneguhan pendeta, sehingga semuanya lancar dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan, bahkan semua yang menjadi perwakilan untuk datang dalam ibadah penguraian peneguhan pendeta. Tuhan berkati dan semua berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Berkatilah umat-Mu, mungkin ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka, hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang dalam kondisi bergumul, kuatkan mereka. Dalam masa tua orang tua kami disehatkan dan dikuatkan, bahkan yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka, bahkan yang menikmati keberhasilan. Berkatilah pemerintah kami hari ini, melaksanakan tugas dan peran-peran mereka, dan wabah ini boleh diatasi dengan baik. Berkati juga semua yang bertugas, organisasi, kelompok yang juga menangani masalah penyebaran COVID. Kiranya Tuhan berkati dan mereka tetap sehat, dan wabah ini boleh diatasi semaksimal mungkin dan boleh berlalu dari kehidupan kami. Lindungilah kami hari ini ya Bapa. Semua berjalan dengan baik karena kasih-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi. Selamat menikmati hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua.